Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Sam Stories, sebuah cerita menginspirasi barengan gue Adam. Dan seperti biasa, kita akan mulai satu hal yang menarik dan juga dengan guest yang seru juga pastinya. Di episode kali ini, kita akan mengulik yang menarik banget, karena guest kita juga seru banget. Gue tadi off record juga ngulik banyak dan ngobrol banyak tentang project terakhirnya dia. Tapi gue gak akan sendirian untuk ngobrolin satu topik, ada Mas Alfandi. Halo, apa kabar? Halo Adam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kakak lagi sibuk apa? Berarti akhir-akhir ini? Baru selesai syuting, produksi. Sekarang kita lagi mulai masuk ke proses editing. Sembari juga saat ini saya sendiri lagi ada beberapa cerita yang lagi di-approach untuk saya sutradarain juga. Wah. Kita tungguin aja, insya Allah lah ya. Dan alhamdulillah dua genre yang berbeda lagi, jadi sangat menyenangkan. Kalau editing tuh proses apa ya, mungkin kan pasti kan dari industri kan sama ya, dari pre-production, post-production, terus menurut kakak tuh paling deg-degan atau paling seru sih, atau di post-productionnya di mana sih kalau ini? Enggak. Semuanya sih punya ini sendiri-sendiri ya, punya keseruan masing-masing ya. Kayak ibaratnya development deh, kita ngomong di start development dulu ya. Buat cerita tuh kita lucu tuh. Serunya adalah kita semuanya di situ adalah saat kita mengayal. Gila, kita nggak mikirin budget. Berapa? Budget, budget. Iya, hari syuting berapa? Cerita gitu kan. Wah, semua ide dimasukin gitu loh. Terus akhirnya pakailah ribut berantem sedikit gitu, berantem yang baik gitu ya, mana nih kita pertahankan, mana yang kita kita percaya. Jadi itu kesenangan tersendiri di development. Terusnya masuklah ke pre-production di saat kita mulai nyari buat produksinya sendiri, kita nyari lokasi, ya kan? Ya lokasinya kayak gini, ntar bentukannya kayak gini, pemainnya ini, maunya siapa, ternyata dapatnya siapa gitu loh. Udah oke, wah pemainnya oke banget nih, tiba-tiba jadwalnya nggak bisa, wah itu seru sih. Belum lagi kalau kata-kata paling besar gitu loh, Van nggak ada budgetnya, nggak cukup, kita gimana nih? Nah itu juga ngakal-ngakalin bareng sesama tim gitu kan. Di tahap produksi sendiri itu saya selalu bilang itu tahap kebersamaan, karena syuting kan kita teruskan ya, dari mulai produser datang, saya datang di set seharian, bekerja sama dengan talent yang kita mencoba membuat, dan apa yang tertulis ternyata bisa pas dimainkan oleh pemerannya, bisa menjadi sebuah magic sendiri gitu loh ya. Benar. Di saat itu bisa ngasih yang lebih gitu loh. Bahkan mungkin saya bisa dorong, yuk kurang lagi gitu. Ternyata mengembangkan dari sebuah skrip menjadi bentuk gambar, dan akhirnya bisa mereka mengeluarkan emosinya mereka, jadi lebih kenal juga sama kru dan pemain gitu kan. Itu proses yang salah satu yang paling menyenangkan. Kalau editing, nah itu dibagi dua, kan yang kita bilang offline sama online. Offline itu lebih ke pembentukan cerita. Jadi apa yang dari skenario, terus apa yang kita ada syuting, ya kan, ada shot close-up-nya, ada shot wide-nya. Nah itu sebenarnya editor itu di situ hampir bekerja sama kayak sutradara. Bagaimana dia menggambarkan sebuah cerita, dirangkai sedemikian rupa sampai akhirnya jadi satu cerita gitu loh, yang bisa dimengerti. Terus kita mulai nebak tuh, aduh kayaknya kalau nonton kalau ditahan di sini bakal ngantuk. Apakah pertanyaan ini sudah dijawab kalau kita pasang ke sini? Nah itu bisa di-arrange ulang itu di editing offline. Mungkin di skenario ini sebenarnya di ending, tapi ternyata kayaknya nggak bisa nih di ending. Kayaknya kita mesti kasih selipan ini di depan. Itu bisa terjadi di offline. Wah, gila juga ya ternyata. Jadi bentuk cerita tuh Adam, kita bentuk dulu ceritanya ini pas sudah sampai lock, dan biasanya dari hasil syutingan, ini aja laporan yang saya terima sekarang. Dari hasil syutingan saya, kalau ibaratnya ditempel sebegitu aja ya, apa adanya gitu ya. Tanpa pakai timing, tanpa beat, tanpa kayak mikirin emosi dan lain-lain, itu saya udah di atas 2 jam. Materi mentahannya 2 jam ya? Caranya udah di atas 2 jam. Nah terus, sekarang kami sih, baik saya maupun para produser sih pengennya di bawah 100 menit gitu. Supaya menjadi cerita yang pack, yang padat, dan lain-lain. Yang supaya penonton pun juga fokusnya, kita juga mesti mikirin penonton, kira-kira fokusnya penonton seberapa jauh. Nah itu tuh yang mulai terjadi. Kira-kira apakah nanti jangan terlalu banyak berantem mulu nih, nanti penonton terlalu stres sih gimana. Gitu-gitu. Iya. Setelah itu semua selesai, biasanya nanti dari 120 menit kah, 130 menit materi, akhirnya kita bisa agree, ibaratnya hasil akhirnya mungkin di 100 menit sama semuanya gitu loh, dengan logo, dengan running title-nya, bisa dengan bodinya mungkin 94 menit, 96 menit, kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita main di 90
sampai 100 menit. Jadi kita ada 20 menit yang kita buang lah. Dibuang lah ya. Udah nih, itu pun pasti saat kayak gitu, kita tuh masih pakai lagunya tuh pakai lagu referensi. Scoringnya. Jadi bisa jadi tiba-tiba, saya mau pakai scoringnya lagu sore, gitu. Bisa, gitu loh. Kan tiba-tiba saya mau pakai, untuk adegan ini saya pakai scoringnya mungkin dari A Beautiful Mind, gitu, dari Gladiator atau dari apa, gitu. Bisa. Setelah itu semua selesai, kita ada namanya picture lock. Nah, picture lock itu jadi cara berceritanya sudah fix nih yang kita mau buat. Nah, habis itu baru kita pergi ke nama step selanjutnya, ada yang namanya online. Online berarti. Jadi online itu ada macam-macam, reading, visual effects, sound design, music scoring, ada original soundtrack, gitu loh. Itu semua tuh, jadi bekerja semuanya karena materi sudah lock kan, jadi semua tahu apa yang mereka mesti kerjain. Moodnya ya tadi lagu yang mungkin kayak sore gitu, akhirnya si music scoringnya moodnya maksudnya mau mengejar kesedihan yang seperti ini, atau mungkin mau lagunya ini jadi lagu terharu ya apanya, itulah di semua terjadi. Dan saya sound design, scoring sendiri, saya sound design masuk kerjasama juga nih sama si scoring. Mungkin ibaratnya scoringnya di sini taruh di bawah dulu ya, di bawah, karena saya mau pasang bunyi pecahan gelas atau bunyi apa segala macamnya itu didesain dulu. Nanti pas pecah gelas, cas gitu kan, baru scoringnya naik gitu. Nah itu terjadi di sound design. Nah terus saya bahkan dibagi, mau speaker yang mana, mau depan, belakang, kanan, kiri, gitu di sound design. Wah, seru banget ya. Itu seru banget tuh dikirimnya. Kalau kayak gitu biasanya setelah udah jadi itu dicoba dulu tuh, ditonton bareng-bareng produser dan sebagainya juga ya, berarti kan nontonnya berulang-ulang juga kan? Sampai nemu gitu loh, bahkan bisa jadi mungkin nanti bisa produser maunya terharu, tapi kalau saya bilang jangan terharu dulu di sini gitu loh. Di sini mungkin jangan terharu, di sini semuanya sedih. Enggak, saya maunya berasa terharu gitu loh. Nah disitulah kreatif meeting terjadi gitu, yang dimana produser, director, terus sama komposer gitu ya, sama yang buat itu. Ini buat kreatif kita mencari, nah komposernya itu harus bisa menangkap kira-kira mood yang dicari oleh kita berdua yang kita agree gitu, antara kreatif, produser, dan director. Jadi proses kreatif itu tidak berhenti sampai akhirnya yang kita bilang merit print. Wah, gokil, panjang banget ternyata. Nggak segampang itu. Kau pikir kayak untuk film drama aja tuh bisa paling nggak online-nya sendiri gini. Offline itu bisa 2 bulan, 3 bulan. Kalau ibaratnya ada waktu ya, bisa 2 bulanan. Yang sehat tuh 2 bulanan, 3 bulan. 2 bulanan tuh sehat. Untuk online sendiri tuh bisa 5 minggu sampai 6 minggu. Nah, habis itu ada 1 bulan yang udah 2 minggu lagi untuk merit print, kita tes lagi ke sinema gitu kan. Jadi setelah udah merit print, udah nih semua itu kita bawa ke sinema gitu, kita nonton di 21, sewa tuh ke 21, terus kita liatin, mau denger gitu, bener nggak nih warnanya, bener nggak yang kita buat kemarin pas ditonton di bioskop sendiri, suaranya bener nggak, ternyata suaranya mendem nih kemarin, harus dinaikin dan turun. Sih itu. Dan biasanya ada satu step yang saya lupa sampaikan. Biasanya sebelum picture lock itu biasanya kita ada beberapa, biasanya let's say kita sudah mau mendekati picture lock, oke? Ceritanya udah mau mendekat nih, ibaratnya kayaknya tinggal 1-2 kali kerjaan lagi beres nih ceritanya gitu ya. Nah biasanya ada satu step yang kita lakukan yaitu FGD. Jadi selalu sekarang ya FGD itu ya, misalnya ke film keluarga, ke komunitas keluarga, atau film apa ya yang mungkin lebih ke parenting, komunitas parenting kayak gitu ya? Ya bisa macam-macam. Jadi kita tergantung setiap pihak punya cara masing-masing gitu loh. Itu ada yang undang, bahkan pemainnya diundang juga ada gitu. Pemainnya diundang dulu, kita nonton. Terus ada yang tiba-tiba kita panggil, ibaratnya kayaknya ibu, kayak contoh ibaratnya film Islami gitu ya. Ibaratnya film Islami yang religi itu kadang-kadang kita suka manggil kumpulan ibu pengajian mana gitu. Iya. Asik, cari ibu-ibu gampang sih dari caranya pengajian ya. Tapi masih ingat waktu mereka ini yang mereka kadang-kadang suka sulit atau apa, handphonenya mesti ditahan. Nah itu dia. Iya. Karena mereka kan nggak tahu, mereka rasa dia direkam. Iya. Karena filmnya belum jadi, tapi justru dari tim marketingnya, dari apa semuanya itu buat masukan terakhir biasanya. Jadi kayak, ternyata kayaknya ibadah detik ini mereka mesti nangis, kita lihatin nangis nggak gitu. Detik ini mereka ketawa nggak. Nah itulah terjadi. Nah biasanya kayak kalau saya punya kebiasaan kalau lagi premiere film, saya nggak pernah duduk di dalam bioskop. Kenapa? Saya kalau lagi premiere
biarkanlah talent, keluarga, dan tamu-tamu yang duduk di kursi-kursi itu, dan biarkanlah mereka yang terhormat ada di sana. Saya biasanya kalau lagi premier gitu, justru saya berada di hallnya, di lorongnya. Lorong masuk tuh. Iya. Yang orang masuk, dan biasanya lompat-lompat tuh antara studio 1, studio 2, studio 1, studio 2, studio 1, studio 2 gitu. Buat saya itu lebih mempelajari, buat saya kepentingannya adalah penonton, buat mempelajari penonton. Jadi saya ngeliat gitu loh, saya spot ini saya pengen mereka ketawa, kadang saya suka ngitung. Kan kita kan tahu kan punchline-nya ya. Kita udah buat, kita tahu ini mau punchline-nya nih dalam waktu 3, 2, 1, terus kayak gitu. Kalau mereka ketawa, good, akhirnya dapet. Terus saya ibaratnya kalau bakal nih scene yang menangis nih 5, 4, 3, 2, 1 terus ngelirik, ada diem nggak, pada hening nggak, yang itu yang kadang-kadang kita buat dipelajarin. Karena kita kan ujung-ujungnya sebagai sutradara pun juga sebagai filmmaker bisa dibilang lebih ke berkomunikasi dengan para penonton. Benar. Iya kan, apakah komunikasi kita sampai ke penonton, sampai nggak ya, apakah cara berceritanya kita sampai ke penonton gitu, enak apa enggak. Kadang-kadang kan kita suka ada yang saya bilang director egonya sutradara gitu ya. Pak, saya mau push penonton supaya mengerti dengan cara yang begini gitu loh. Mungkin gaya pengambilannya yang agak terlalu unik gitu. Nah itu bisa jadi unik buat sutradaranya, egonya oke deh. Pas pada penonton pada bingung, ini apa sih maksudnya? Nah itu artinya kan yang kita mesti belajar lagi. Oh ternyata nggak bisa. Saya mesti bener ini gimana ya supaya mereka ngerti. Iya. Janganlah kita stop belajar. Iya, menarik. Tapi aku penasaran dari kacamata kakak tuh kayak apa yang membuat beda penonton kita sebelum-sebelumnya, mungkin dari awal kakak berkarir director sampai mungkin sekarang, apa yang mungkin terasa banget bedanya sih sebenarnya? Ada dua-duanya berubah buat saya. Dari industrinya, dari penontonnya sudah berubah, dan alhamdulillah berkembang ke arah yang lebih baik gitu ya. Betul. Kan kalau saya yang lihat pun juga saya seneng gitu loh. Setiap kali saya ngelihat hasil jumlah penonton, saya kan dapat laporan tuh ya, maksudnya walaupun bukan film saya ada di situ, tapi dan sekarang sangat accessible lagi, kayak ibaratnya kita buka salah satu aplikasi aja kan, ada satu aplikasi yang menggambarkan jumlah penonton harian gitu kan. Ada di Instagram ada. Tapi saya lihat gitu loh bahwa dulu waktu zaman saya dari 2000, saya tuh mulai 2008 sampai 2012 itu kalau ada film Hollywood dimanapun itu pasti film Indonesia menjadi jumlah penonton yang ketiga atau kedua. Iya Hollywood ya. Benar. Hariannya ya. Hollywood film Indonesia baru jumlah yang ketiga gitu. Terus kecuali kalau film yang besar banget gitu ya. Zaman dulu tuh Aida Cinta gitu, Laskar Pelangi gitu kan, zaman pada masanya tuh. Iya pada masanya iya benar. Baru ya mereka film-film kayak gitu yang baru jutaan kan, itu akhirnya film Indonesia nembus jutaan kan. Ada di atas juga. Hollywood yang lainnya turun. Tapi kalau kita lihat sekarang gitu ya, saya ngelihat gitu loh, bahkan urutan 1, 2, dan 3-nya itu sekarang banyak Indonesia, kecuali film yang besar banget. Jadi kebalik gitu loh. Dulu film Indonesia harus yang besar banget baru bisa ngalahin Hollywood, ya kan? Benar. Karena kebalik, film Hollywood yang besar banget baru bisa ngalahin film Indonesia. Jadi dari industrinya saja udah berubah ya. Dan kalau dari industri sendiri, saya senang gitu loh, saya ngeliat dengan filmmaker yang baru gitu. Saya tuh sangat mendukung banget loh. Maksudnya kayak ngeliat Randolph, Regas, terus si Andy Lawrence, itu kan di bawah saya semua ya. Maksudnya mereka masuk saat saya jadi produser gitu. Nama-nama itulah semuanya yang di bawah saya. Saya senang gitu loh. Maksudnya kayak Naya gitu. Aduh. Kemarin ngobrol juga kan aku sama Naya. Iya kan? Maksudnya saya senang gitu. Saya ngeliat bahwa alhamdulillah ya, maksudnya dia keep pushing gitu loh. Kita nge-push lagi dengan segala sesuatunya gitu loh. Sangat refreshing lah. Karena jujur aja kalau kamu tanya, saya itu sebenarnya tau gak angkatannya siapa? Saya keluar film pertama tau gak bareng sama siapa aja? Tapi aku 2008 itu pertama kali juga aku maksudnya diajak ke bioskop. Waktu itu aku nonton Naga Bonar dulu. Naga Bonar jadi 2. Ya. Tahu nggak saya angkatannya siapa aja? Jadi kita keluar barengan untuk tahun itu. Aduh, siapa aja ya kayak? Tahu nggak? Siapa aja nih? Oke. Yang pertama, saya keluar tuh barengan sama Angga Sasongko. Oke. Waduh. Oke. Nah, ini angkatan saya nih. Terus Angga Sasongko. Terus Molly Surya. Oke, Molly Surya. Oke. Kata Takdir dan kawan itu ya. Iya. Tahu. Terus saya ada 2, ini sebenarnya penulis namanya Khalid Khashoggi dan Agastya. Mereka tuh dulu gara-gara bola. Mereka itu waduh, itu film yang gokil juga itu gara-gara bola. Iya. Tahu. Ya, Awi Suryadi. Oke, Mas Awi. Wah, ini. Wah, iya. Dan ini Demo Brothers, Imo dan Timo. Itu angkatan saya. Jadi waktu saya rilis pertama tuh masih angkatan yang gitu. Benar. Tuh. Di atas saya tuh Joko.
Gila sih. Ya, di atas saya tuh Joko Anwar tuh di atas saya, Upi tuh di atas, Upi menjauh di atas saya. Nah itulah, kan beda angkatan gitu. Jadi kita selalu saya tuh kan anggota Indonesian Film Directors Club, maksudnya yang bekerja IFDC itu. Terus semuanya ada itu di dalam situ tuh, kita diskusi gitu loh, siapa. Bahkan kalau kamu tahu, Batara Gumpar tahu? Batara Gumpar itu film apa ya? Ini kameramen. Okay. Kameramen, DOP, director fotografi dari film Shadow Strays gitu loh. Waduh, iya itu filmnya ini kan ya? Timo kan? Iya. Oke kan? Iya, nah, itu gila. Waktu saya masih kerjaan itu, ya. Waktu saya kerjaan pencarian terakhir yang pertama tahun 2008, dia itu masih kamera loader. Prosesnya ini juga ya, karena itu ya. Terus kamu pernah dengar Adri Dewo? Adri Dewo. Yaitu bikin Tabula Rasa, apa segala macam. Dia pemenang Piala Citra. Oke. Film kedua saya, dia masih jadi Astrada. Wah, iya. Saya gangguin Dri. Lo duluan dapat menang Piala Citra 2 kali. 2 kali lagi. Gangguin kayak gitu. Tapi kembali lagi, maksudnya saya sampaikan bahwa dari industrinya sendiri itu nge-push penontonnya, maksudnya lebih mau mendekat, dan para produser pun juga mulai terbuka untuk hal-hal yang baru gitu, dan nge-push sendiri. Dan kembali lagi buat ke penontonnya, saya ngerasa kayak dulu aja sih sebenarnya. Saya dulu waktu tahun 2008 2010 tuh selalu bilang, saya nggak sabar sampai nunggu film Indonesia itu menjadi tuan rumah seperti musik lagu Indonesia gitu. Waktu itu kan akhirnya waktu mulai angkatannya Dewa, Dewa 19 yang pertama atau macam itu mulai berbalik tuh. Rasanya kayak gitu, seperti kayak gitu, karena akhirnya saya ngarapin kayak gitu, dan akhirnya dengan perkembangan zaman ya, alhamdulillah semuanya sekarang kita sudah sampai titik yang sudah berbalik, gimana penonton juga mulai apresiasi, mulai sangat kritis gitu loh. Kritisnya pun juga ada yang baik, ada yang kita pun para filmmaker tuh kita selalu mencari gitu loh. Kalau ibarat tadi kritis yang membangun gitu ya, bukan yang cuma bilang film sampah, nggak gitu doang ya. Iya. Benar-benar ngerasa bahwa film ini extracted di sini, kekurangannya di sini, berharapnya apa. Itu tuh kita tuh sama sutradara sering ngobrol loh, saling bicarain loh sebenarnya. Iya. Benar. Ngelihatnya dari sisi penonton ya. Aku kan juga penonton ya. Aku bukan filmmaker. Tapi emang bener sih, seneng banget ngeliatnya kayak sekarang kalau dipikir-pikir, ibaratnya kalau ada film luar baru yang kayak bener-bener ini banget. Ada yang kemarin yang ada satu film yang dia kalau franchise kayak udah ada sequelnya berapa kali ya, udah ketiga kalinya, itu tuh kayak pas nonton itu kayak aduh, mending kalau saya bilangin sama film kita jadi kayak jadi kayak jauh banget ya nyata gitu. Karena mereka pun Hollywood sebenarnya lagi problem loh. Hollywood tuh lagi problem karena mereka jadi sebegitu besarnya sampai akhirnya mereka merasa diri template. Iya. Sama OTT juga ngaruh nggak sih Kak? Karena kan banyak yang lebih banyak sekarang lari di Netflix atau yang lainnya juga gitu. Ngaruh, sangat berpengaruh. Jadi gini, buat mereka gini, lagi pula contoh kayak ada studio sekarang yang lagi hits banget ya, yang itu diawali dari independent studio dan sekarang akhirnya mulai gede, A24. Nggak dengar studio A24? Oke. Dari Amerika. Nah dia itu bukannya brand gede yang kayak Fox, Universal, apa segala macam kayak gitu. Tapi mereka justru membuat cerita yang di luar dari kebiasaannya template studio besar. Memang jadi cara bercerita mereka beda, dan itu pun yang akhirnya bisa bilang mereka menyelamatkan film-film Hollywood sebenarnya. Nah itulah maksudnya apresiasi penontonnya pun juga pada akhirnya kan kita ngerasa bahwa penonton kita pun juga ngerasa punya koneksi terhadap cerita-cerita yang disampaikan, bener nggak sih? Ujung-ujungnya connection. Kalau saya ngerasanya ya, ibaratnya saya pun kayak ngeliat kenapa mereka suka sama contoh kayak kemarin film Tunggu Aku Sukses Nanti yang si Naya buat gitu. Saya pun juga nonton nih, bahwa ngerasa bahwa cara berceritanya enteng, kita semuanya ngerasa kita pernah tahu atau ngalamin apa nggak sih. Tante siapa namanya? Tante itu marah ngedumel Sarseh itu kan, Tante Yuli. Iya, Yuli. Tante Yuli ngedumel gitu. Kita punya aja gitu loh. Dan kita jadi ngerasa struggle di saat kita susah segala macam, itu kan punya kedekatan sendiri gitu loh. Yang kalau di film Hollywood mungkin cara pendekatannya ada, tapi nggak seperti yang lokal. Itu sih saya ngerasa saya. Makanya waktu saya tanya sama orang-orang yang udah nonton gimana? Tentu kerjanya kayak gitu, udah nonton gimana. Bahkan terutama bukan film-film saya film-filmnya orang. Karena buat saya nggak ada, yang kembali tadi saya sampaikan, nggak ada kata berhenti untuk belajar ya. Bener banget sih. Ini aku lihat tadi 24 Artis Supreme ya, ternyata. Film itu juga sama yang ini baru mau naik tuh, yang Zendaya juga ya.
ternyata itu Weapons kalau salah mereka juga. Weapons mereka. Oh iya. Saya kayak ibaratnya cerita yang mengenai perang saudara Amerika tapi dari kacamata wartawan gitu. Nanti angle-nya beda lagi gitu loh. Bukan dari super saya tentara gitu loh. It's, kembali lagi ke manusia kan, koneksi. Wah, gokil sih referensinya. Tapi kemarin film Lebaran semua Kak juga nonton kah? Atau gimana? Alhamdulillah nonton. Bisa mungkin saya nonton. Walaupun nggak pas hari H ya karena masih syuting. Iya. Alhamdulillah dapat undangan premier, tapi saya semuanya kayak pada kirim maaf izin saya pasti syuting gitu, jadi ya yang bisa. Tapi saya tuh setiap kali nonton saya laporan sama teman-teman produser saya atau yang terlibat di dalamnya, saya laporan ke mereka, gue udah nonton ya. Saya pun juga ngasih mereka, ada beberapa yang saya tanya gimana, mereka nanya gitu kan. Setiap kali mereka nanya sama saya gitu, saya selalu gini, mau jawaban yang mana? Saya selalu gitu. Jawaban yang mana? Iya, kita gitu. Mereka ngerti. Maksudnya gini, mau jawaban yang kamu lagi ibaratnya ada yang bilang, oh udah Devan, ini gue pengen tahu aja menurut lo gimana secara global. Oh gitu, global aja ya. Global akhirnya saya jawabannya cuma simple. Oh iya, menyenangkan. Atau kalau saya nggak suka pun juga, saya nggak pernah bilang jelek. Saya nggak mau. Karena buat saya film itu kan subjektivitas ya. Benar. Jadi katanya, kalau saya ibaratnya nggak cocok, saya bilang saya nggak suka, saya bilang, saya selalu jawabnya ke mereka adalah, kayaknya film ini bukan buat gue. Iya, lebih ini sih. Iya, jawaban saya gitu. Selalu, film ini kayaknya bukan buat gue. Gue mencoba, karena gue nggak connect gitu. Saya selalu jawabannya gitu. Dan biasanya kalau mereka mau tanya elaborate, baru ngomong apa nih, secara cerita apa secara teknis, dua hal yang berbeda nih, gitu. Iya. Kalau ibaratnya iya, kita ngopi aja deh di mana kita ngobrol antara kita deh. Gitu. Jadi maksudnya kan kita, dan saya juga berharap dari sahabat-sahabat saya filmmaker juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi kalau mereka sampaikan, ayo, saya dengan senang hati kok dengan duduk gitu, terbuka gitu, hati terbuka ya. Nah, itu belajar ya, kita selalu belajar, kayak tadi sampai kita selalu belajar. Mungkin mereka punya tips-tips yang menurut saya mereka lebih tahu mengenai certain penonton yang kayak apa. Penonton nggak bisa fun kalau dibawa itu, penonton kita tuh mesti kayak gini. Karena jumlah penonton, karena kemarin ada opini soal, atau aku baca di mana ya, kita tuh film memang angka film tuh banyak banget ya, misalnya jumlah penonton makin naik, tapi di tahun lalu terhenti, maksudnya dikumpulkan oleh dua film terlaris kan. Dari kakak better kayak rata gitu atau kayak gimana gitu, maksudnya kayak kalau di tahun ini kan aku lihat di film Lebaran cukup rata ya secara jumlah penonton ya dibandingkan tahun lalu ya. Tapi kan tahun ini 6 loh. 6 ya? Oh 6 ya? Tahun lalu? Iya. Gak banyak ya? Dua horor. Maksudnya horornya ya itu kan satu santet, satu bukan kan? Iya, Danur sama Susana. Film keluarganya kan hari harga Senin naik. Senin harga naik. Yang anak-anaknya Nawila sama Pelangi Dimas. 6 loh. Betul 6. Jadi saya ngeliatin, wah kalau ngeliatin kayak gini, maksudnya, jumlah penontonnya ya, maksudnya kalau kita lihat sebenarnya nggak beda jauh dengan lebaran-lebaran sebelumnya juga, menurut saya ya. Tapi memang ada gini, terkadang saya suka kayak ibaratnya kita ngomong agak lain dua sama Jumbo gitu. Jumbo, betul. Jumbo kan 10 juta kan ya? 10 juta, betul. Kalau agak lain 10 juta 900-an kayak hampir 11 juta kurang dikit. 11, iya kurang dikit lah. Terkadang itu saya suka ngeliat bahwa banyak orang yang menjadi patokan gitu loh, bahwa kembali lagi buat saya nggak semua film bisa ditreat seperti itu gitu. Iya pasti. Iya kan, nggak semua film ditreat seperti itu. Ada yang kebetulan alhamdulillah saja kedua film itu yang bisa menggerakkan penonton. Dan kembali lagi saya seneng banget gitu loh waktu ngeliat ini, yes gitu loh, maksudnya saya malah selalu memberi semangat gitu loh ke teman-teman, ayo dong buat lagi. Kembali lagi dengan mereka yang begitu, jangan iri, justru kita malah mesti berbangga hati bahwa kita bisa mematokkan penonton-penonton film Indonesia untuk mencintai produknya kita sendiri. Jadi kan makin kuat lagi, fondasinya makin kuat. Ini juga sih yang sering aku coba pengen kulik juga opininya ya, POV-nya soal katanya kalau kita tuh masih kekurangan original story nggak? Maksudnya atau sekarang udah mulai ini ya? Udah mulai banyak. Kan banyak yang kayak orang lebih mungkin tertarik nonton karena udah punya IP nih, misalnya adaptasi dari buku atau dari series atau dari apa gitu kan, yang udah punya penontonnya sendiri gitu. Sebenarnya gini, even dari buku pun juga, apakah buku itu sendiri bukan original story? Ya mungkin karena udah punya IP-nya, misalnya udah pasti ada kepastian
udah banyak yang tahu duluan gitu. Maksudnya udah tahu dan ngikutin dari awal gitu. Kalau buat saya itu gini, kalau ibaratnya dibilang mengenai original story, bukunya itu ini kan source-nya adalah original story, benar nggak sih? Oke. Iya benar kalau buku. Iya benar. Kalau ibaratnya, ini film banyak yang menyadar loh. Kembali lagi, it all comes back from original story, tapi kembali lagi, ini kan cara berceritanya beda-beda. Iya. Iya dong. Bahkan saya selalu bilang gitu loh, saya sampai ngomong gini, maksudnya kayak waktu ada beberapa film gitu yang dilempar ke saya, yang contoh kayak film yang sekarang, aduh Van, hati-hati, nanti film ini ntar orang nyamain sama, dibilangnya mirip sama film ini, atau mirip sama film ini. Saya bilang sama mereka gini, kenapa kalian nggak pede gitu loh. Emang ada ya cerita yang original, benar-benar original gitu. Semua cerita udah diceritain lagi. Dan saya bilang, kasarnya saya bilang gini sama teman-teman, kamu kasih satu skrip yang sama ke 10 director yang berbeda, kamu akan dapat 10 film yang berbeda. Iya, karena cara menceritakannya pasti beda juga. Sedihnya kamu masih sedihnya saya beda. Iya. Apa yang buat kamu sedih, apa yang buat kamu lucu, buat saya yang buat saya lucu beda. Cara komunikasi kamu ke pemain, cara komunikasi saya ke pemain dua hal yang berbeda. Buat saya high angle bagus, buat dia high angle jelek. Benar. Iya kan? Bener. Kayak masak sih, kayak masak. Karena banyak yang kayak, makanya menurut aku kalau bikin usaha F&B paling susah deh kalau bikin franchise, karena belum tentu rasanya semua sama. Karena kan sebenarnya mereknya sama. Tapi kan kembali lagi, ujung-ujungnya bakmi ayam memang bakmi ayam kan juga ya dulu udah ada. Iya. Dibikin bakmi ayam akhirnya bermacam-macam kan, ada yang rasanya asinan, ada yang rasanya yamin, ada yang rasanya apa, kembali lagi ujung-ujungnya ke unique selling point dan selera. Iya benar. Jadi buat saya kembali lagi masalah original story dan lain-lain, maksudnya mungkin kalau kamu bilang adalah yang kamu maksud adalah cerita yang langsung buat film gitu kan. Buat saya kalau yang tadi saya wajar mengerti kenapa kita ibaratnya adaptasi ya, dan adaptasi itu kan lebih ke buat kita buat mengurangi resiko. Ujung-ujungnya bisnis juga kok. Kalau kita bikin film, kita tanggung jawab ke investor, terusnya kita ternyata filmnya tidak bisa balik, ya kan? Kita sendiri yang mesti balikin uangnya. Itu satu. Terus yang kedua, contohnya kayak contoh film Komang deh. Saya satu contohnya Komang. Emang Komang sendiri itu kan dari lagu kan? Iya, dari lagu. Dan cerita asli ya maksudnya. Iya, tapi kan kembali lagi diinterpretasikan ke sebuah cerita, ya kan? Jadi there is always a source materialnya yang juga bisa dibilang lah. Kira ujung-ujungnya original juga kan? Karena tiap orang mengalami hal yang berbeda. Wow, gokil sih. Iya. Aku dapat banyak filosofi hari ini. Jadi kayaknya saya kelamaan kerja filosofi teras, jadi akhirnya kepikiran. jadi banyak filosofi baru ya. Gitu ya. Challenge lah kita. Challenge ya. Menarik, seru banget. Thank you banget Kak Avandi udah sharing sama aku hari ini. Seru banget sih. Jujur makin gak sabar nonton film-filmnya Avandi. Nanti kan ada beberapa project lagi juga di akhir tahun juga ya. Kemungkinan ya tayangnya juga. Ya insya Allah ada yang projectnya kayaknya syuting hari ini besok mesti tayang. Ada juga gitu ya bicarain. Tapi saya lagi garuk-garuk kepala mau saya ambil apa enggak. Ada yang ngasih waktu gitu kan. Tapi kembali lagi sih, kalau saya pribadi itu kalau saya lagi memilih ditawarkan sebuah film, saya selalu berpikir bahwa apakah saya bisa membawa cerita ini, kisah ini saya kenal, itu yang pertama dulu. Apakah saya kenal sama karakter-karakternya dulu. Kedua, kira-kira apakah dengan apa yang saya tahu dan pengalaman saya bisa membagi cerita ini, bisa mengembangkan cerita ini ke visual dan dikembangkan dan bisa memberi sesuatu dan mengembangkan dari apa yang ada. Jadi kalau kamu nonton film nih, kamu pasti kan ngobrol sama beberapa sutradara juga kan, ya kan? Pasti kamu akan dapat satu hal yang hampir kesamaan dari semua sutradara, yaitu adalah mereka menaruh dirinya di dalam filmnya, ya kan? Iya pasti. Itu yang kadang-kadang orang bilang, oh ini trademarknya Avandi itu begini, trademarknya Joko Anwar tuh begini, trademarknya Upi itu begini. Karena kenapa? Kita tuh menaruh diri kita di dalam situ. Kalau kita bilang, makanya dibilang, mereka sutradara industri, terus kan lebih maksudnya apa ya? Mungkin ada ya sutradara industri, yaudah deh, dapat shoot, pokoknya gambarnya keren, jadi mungkin ada. Tapi alhamdulillah saya berkumpul dengan teman-teman saya, rekan-rekan sutradara yang lain, yang kita datang dari kepedulian dan mau menaruh diri kita di dalam film kita. Mau disamain kayak apa juga akan berbeda cara berceritanya gitu. Karena kita menaruh diri kita di dalam situ, point of view-nya kita. Bahkan sampai saya sama Sherina gitu ya kemarin,
Itu sangat menyenangkan, dan by the way, ini adalah satu-satunya film Sherina yang dimana dia jadi lead actress yang bukan petualangan Sherina. Aduh. Ya kan? Iya. Iya. Aduh. Dulu dia jadi lead petualangan Sherina 1, petualangan Sherina 2. Terus dia main lagi Wiro Sableng. Benar. Wiro Sableng kan Vino, dia cuma menjadi side character. Iya. Nah, ini adalah yang pertama dia kita pun juga bisa mendapatkan dia se-blessing gitu ya. Percaya nggak percaya, kita selalu bilang bahwa bukan aktor yang kalau ibaratnya kita memang mau pakai hati ya, kita bekerja dengan hati semuanya ya, maksudnya oleh produser semua jajaran pakai hati. Untuk sebuah project, kita akan yakin bahwa bukan aktor yang mendapatkan karakter, tapi karakter yang mendapatkan aktor. Wah iya lagi itu ada kayak gitunya ya. Kemarin tuh buat jadi pemainnya tuh, wah segala macam sana sini segala macam nama Sherina tuh gak muncul sampai jadi, akhirnya. Terus apa yang akhirnya bisa ke Sherina pada akhirnya? Jadi dari Sherina itu sendiri ya. Jadi kita punya challenge adalah membaca buku filosofi teras itu sangat fanatik. Iya. Jadi fanatik, maksudnya bukan fanatik ya, tapi maksudnya mereka itu tahu persis apa yang mengenai filosofi teras itu sendiri gitu loh. Nah, untuk bisa menaruh sekedar pemain gitu ya, pemain yang bisa kita merasa bahwa ini bisa diterima sama pembaca filosofi teras gitu. Dia bisa merepresentasikan bahwa dia itu hidup hari-harinya pun juga kesehariannya bahwa filosofi teras gitu. Pinter, ya kan, punya pinter, pemikirannya kritis, kayak gitu. Dan dia bisa mengontrol diri. Itu nggak banyak loh. Iya sih. Udah nih, semua nama, bahkan nama-nama besar pun juga banyak yang disebut gitu loh. Banyak banget yang namanya, mau yang besar, mau yang cantik banget, sampai ada yang, aduh ini aktor gila gitu loh. Ada gitu. Tapi sampai akhirnya saya lagi ngobrol sana kemari, akhirnya kita lihat ini apa sih gitu loh yang ini. Akhirnya kita bilang bahwa ternyata Sherina ini kebetulan di JAF tahun kemarin dia itu ketemu sama writer saya. Ketemu writer saya, sama writer saya nggak nanya lagi ngerjain apa gitu. Ini lagi ngerjain filosofi teras. Oh ya, dan dia into it gitu loh. Gue tuh kenal banget sama si Piring gitu. Kita panggilnya kan Mas Piring. Iya. Mas Piring gitu. Udah sih ngobrol gitu dan lain-lain. Dia tuh embodied. Kita ngerasa bahwa si Sherina ini embodied si filosofi teras. Akhirnya kita coba kejar. Karena kenapa? Jujur ya, Sherina Munaf itu adalah salah satu artis yang sangat picky. Dia itu kayak, kalau menurut saya, dia itu kayak Nicholas Saputranya di versi perempuan. Iya, di versi perempuan. Iya. Sangat picky sekali. Iya. Gitu loh. Untuk akhirnya bisa dia mau, saya harus ngobrol sama dia, PH-nya ngobrol sama dia gitu, meyakinkan dianya sendiri itu perlu waktu gitu, perlu waktu dan perlu untuk meyakinkannya gitu. Karena saya tahu, dan akhirnya Sherina juga bilang sama saya bahwa saya tuh bukannya picky, karena saya tuh begini, kalau saya sekali ya masuk, saya akan kasih di atas sebisa mungkin, saya akan kasih 100% lebih, dan dia terasa. Bahkan waktu itu tapi maksudnya saya mau ngasih tahu profesionalismenya dia nih, yang saya sangat senang sekali gitu loh waktu dia melakukan itu. Waktu dia baru kehilangan sahabatnya, Idi, ya kan. Dia saat itu sedang tidak bisa konsentrasi penuh gitu kan, karena masih ngerasa kehilangan gitu. Dan saya sangat apresiasi dia datangin saya, dia datangin saya, Mas, saya mau ngobrol berdua. Jadi ngasih tahu, Mas, saya akan usaha sebisa mungkin, tapi saat ini saya sedang merasa kehilangan dan banyak yang merasa kehilangan. Tolong bantu saya ya Mas, supaya saya bisa kasih 100% saya. Nggak banyak loh aktris yang mau datang kayak gitu. Gokil, keren banget. Aduh, jelas. Aduh Kak, jangan, menurut saya jadi makin gak sabar nih jadinya. Allah ya. Iya, udah pengen banget nanti ya kalau mau tayang kabarin ya Kak. Saya dapat screeningnya ya. Buat teman-teman yang mau ikut mereka di sosmed bisa di mana nih berarti? AR 1312 kalau saya personal. Tapi kalau di situ isinya cuma lucu-lucuan sama makanan. Oh iya, kita belum sempet nih bahas makanan. Kita bahas full film hari ini. Jangan pernah makanan gitu. Iya, makanya aku udah siapin kan talking point ini tentang makanan. Tapi next deh kita ngopi di mana atau kita bikin lagi ya ntar. Saya tuh tukang masak. Nah itu ntar kita bisa kulik lah nanti. Buat teman-teman yang ingin bekerjasama atau ada ide untuk konten podcast Some Story selanjutnya, bisa banget di Instagram di @podcast_some_story dan bisa melalui email kita di podcast@somestory@gmail.com. Dan thank you buat teman-teman semuanya sudah mendengarkan Some Talk Podcast Some Story episode ke 142 bersama Kak Afandi, and see you in the next episode. Dadah semuanya. Oke, bye.